Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teori teknik pendingin kulkas dan AC. Ya, secara garis besar komponen pendingin kulkas ada dua. Ya, yang pertama komponen pemipaan atau komponen mekanik. Yang kedua komponen kelistrikan. Ya, kita akan membahas dua komponen tersebut. Yang pertama, diagram pemipaan atau mekanik. Ya, dapat kita lihat komponen terhadap kulkas, komponen pemipaan terhadap kulkas. Yang pertama, komponennya ada kompresor, filter, pipa kapiler, kondensor, evaporator. Ya, gambarnya seperti berikut. Ya, yang pertama, kompresor fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Ini dia kompresor. Kompresor ini yang menggerakkan freon. Ya, yang komponen kedua, kondensor, fungsinya sebagai tempat membuang panas atau pelepas panas ya. Kondensor seperti berikut yang berwarna merah. Yaitu fungsinya tempat pembuangan panas atau pelepas panas. Yang ketiga, filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air. Ini dia, filter dryer. Yaitu warna kuning. Sebagai penyaring kotoran atau uap air. Yang keempat, pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Ya. Ya, ini dia pipa kapiler. Ya. Pipa kapiler ini bentuknya kecil seperti lidi. Ya, komponen yang sangat kecil. Yang terakhir, evaporator. Fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Ya. Jadi fungsinya ini untuk menyerap panas. Ya. Di kulkas biasanya ada di lemari es, di dalam lemari es itu yang membekukan es. Ini dia gambarnya. Ya, selanjutnya diagram kelistrikan. Ya, kita bisa lihat gambar diagram kelistrikan yang komponennya yaitu ini dia, bisa dilihat di gambar. Yang pertama, steker atau colokan. Fungsinya sebagai penghubung listrik. Ya, yang kedua, termostat. Fungsi sebagai sensor atau pengatur suhu. Ini dia termostatnya. Ini ya, kita bisa lihat termostat fungsinya sebagai sensor suhu, pengatur suhu. Ya, yang ketiga, overload. Fungsi sebagai pengaman proses kompresor dari arus lebih ya. Overload ini overload. Jadi kalau ada arus yang melewati arus nominal, otomatis ini overloadnya bekerja untuk memutuskan aliran listrik. Ini dia. Untuk mengamankan kompresor supaya tidak lebih rusak.
Yang ketiga, kompresor. Kompresor fungsinya sebagai mesin penggerak freon refrigeran ke sistem dengan cara pengisap dan mendorong. Ini dia kompresor. Ini dia penggerak freon. Ya, selanjutnya PTC atau kapasitor. Fungsinya membantu start awal atau membantu memutar kompresor. Ini ya, run kapasitor. Ini dia. Jadi kompresor bisa menyala adanya bantuan dari kapasitor. Ya. PTC atau kapasitor. Ya. Kalau AC rumah biasanya kapasitor. Ada juga yang PTC. Ya. Tujuan utama dari PTC atau kapasitor yaitu membantu start awal kompresor. Ya. Selanjutnya door switch. Fungsi sebagai door switch sebagai saklar lampu. Ini dia. Fungsinya sebagai penerangan kulkas. Ya, prinsip kerja mesin pendingin. Kita harus paham mengenai komponen-komponen dan mekanik listrikan. Karena itu sangat mendukung untuk mengetahui proses kerja mesin pendingin atau prinsip kerja mesin pendingin. Ya. Awalnya pada prinsip kerja mesin pendingin. Ya, kita bisa lihat ini dia dari termostat ke door switch menuju overload motor protection. Ya, selanjutnya jika termostatnya ini dihidupkan, dia akan langsung ke motor kompresor dan otomatis kapasitor bekerja di sini ya untuk menghidupkan kompresor. Ya, kita bisa lihat gambar pada di depan saya. Untuk ya kita bisa lihat di sini kompresor ini akan mendorong ke ya, kita lihat dulu. Ini kapasitor on. Jika kapasitor sudah on, dia akan bekerja. Ya, kita bisa lihat gambar pada di depan saya. Ya, dia akan menyala seperti ini. Ya. Ya, selanjutnya ini kompresor. Kompresor ini menuju ke kompresor ini. Inilah siklus pendingin ya. Ini dimulai dari kompresor, kondensor, lalu ke filter dryer, pipa kapiler, dan evaporator, dan selanjutnya dipompa kembali kepada kompresor. Begitulah siklus prinsip kerja mesin pendingin. Ya, berikutnya analisa kerusakan komponen mekanik. Ya, jika komponen mekanik itu pasti ada kerusakannya. Ya, berikut analisanya. Komponen ya, ini dia. Komponen kulkas itu mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor ya. Sangat penting ini
kompresor. Jika kompresor ini tidak menyala, otomatis kulkasnya tidak akan lagi dingin, ya. Ini dia ya. Jika pipa kapiler ini juga bocor, freon yang ada di kompresor akan terbuang sia-sia, makanya dan menyebabkan evaporator tidak akan menjadi dingin. Oke. Ya, inilah bocor atau freon akan keluar, yang mengalir sistem adalah angin sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Ya, buntu. Inilah guna untuk filter dryer untuk mengatasi freon akan tertahan dan proses siklus freon berhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Ini dia ya. Jika ada buntu, freon akan tertahan dan tidak akan ke kompresor lagi. Jadi otomatis jantung dari pendingin ini akan rusak begitu. Kompresor macet menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi, ya, tentunya karena di komponen pendingin ini yang sangat penting itu kompresor. Kenapa saya bilang kompresor? Karena jika kompresornya macet, otomatis freon yang akan mengalir dalam pipa kapiler ini tidak akan berjalan begitu, ya. Itulah analisa kerusakan komponen kelistrikan. Yang kedua, analisa kerusakan komponen kelistrikan, ya, kelistrikan. Ini dia kalau ke termostat, jika dia rusak, dia tidak akan menghubung ke kompresor, ya. Jika saklar termostat ini dihubungkan dan proses kompresor on yang tidak dibantu oleh kapasitor, ya, tidak akan menyala, ya. Jika arus berlebih ke kompresor yang sudah ditentukan, maka proses overload ini akan bekerja otomatis. Dia akan memutuskan arus, ya. Inilah guna dari overload, ya. Prinsip kelistrikan menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Ini dia. Ya, komponen yang paling sering rusak pada komponen kelistrikan pendingin, yang pertama termostat, ya. Ini yang paling sering rusak terhadap komponen pendingin, ya. Yang kedua, dia akan cepat rusak. Yang kedua, overloadnya ini dia. Jika kompresornya ini melebihi arus, dia otomatis akan memutuskan. Jadi otomatis ini dia sebagai MCB untuk kompresornya. Ini dia seperti kompresor, dia seperti MCB-nya. Yang terakhir, PTC kapasitor. Ini dia PTC kapasitornya. PTC atau kapasitor ini. Dia ini juga sering rusak. Kenapa? Jika umur lemari pendingin yang sudah tua, dia akan otomatis
apa ya, dia akan otomatis rusak juga karena dia lama. Yang terakhir kompresor. Dia ini jika ini yang rusak, otomatis lemari pendingin atau komponen pendingin tidak akan jalan. Kenapa? Karena jantung dari pendingin yaitu kompresor. Penyebab kerusakan kompresor ini, karena tekanan freon yang melebihi atau usia dari lemari atau pendingin tersebut sudah melampaui batas. Yang berikutnya kabel. Hal umrah yang sering rusak pada kelistrikan yaitu kabel ya. Kenapa? Karena jika dia menghantarkan panas, otomatis kabel itu akan panas juga. Itulah tadi penjelasan terhadap teori pendingin kulkas dan AC. Terima kasih dan salam dingin.